Kalau lo pengen tahu caranya dapat duit banyak dan cepet dan gampang dari ide cerita, ini bukan video semacam itu. Kalau lo berharap untuk niru apa yang gue ceritain di sini, kayaknya lo bakal kecewa. Tapi kalau lo pengen tahu kisah nyata gue, sumpah demi Tuhan, ide cerita gue bisa ngedatengin duit ratusan juta. Yuk, gue ceritain pengalaman gue. Sebelumnya, gue harus kasih tahu bahwa ada nama-nama spesifik yang akan gue kaburkan atau nggak ungkap di sini. Bukan apa-apa, tapi satu, gue terikat NDA. Dua, ada kondisi spesifik yang bikin ya gue percuma nge-spill nama-nama itu. Kondisinya apa nanti gue ceritain di belakang ya. Jadi tonton sampai habis. Nah, awalnya tuh semua itu berawal dari sebuah informasi. Sebuah informasi yang bilang ada investor lagi nyari bakat-bakat dunia film berikutnya di wilayah Asia. Bentuknya semacam kompetisi gitu. Mereka bakal danain pembuatan film pendek untuk ditayangin di salah satu layanan streaming yang lumayan tenar. Nah, waktu itu gue baru aja selesai ikutan kelasnya Mas Salman Aristo di Wahana Kreator. Merasa yakin dengan ilmu yang udah gue dapet dan sejujurnya sih, nothing tulus aja, gue coba gali lebih jauh informasinya. Ternyata syarat awal untuk lomba itu sederhana, bikin ide cerita dan rancangan anggaran kasar. Ya gue lakuin lah itu, bikin ide cerita sesuai tema besar yang dia mau. Dan untuk budgetnya, well, terus terang gue bingung. Tapi gue punya senjata rahasia. Seorang teman yang kebetulan pernah jadi saudara, aktor, dan produser di industri film Indonesia. Nah, ini contoh kenapa gue bilang video ini mungkin bukan buat ditiru. Artinya kalau lo mau niru, lo harus punya teman yang kayak gitu juga dong. Nah, berbekal panduan kasar dari dia, gue susun sebuah hitungan kasar dan ide cerita. Dan persyaratan lain yang diminta si panitia. Ternyata, gengs, gue lolos untuk tahap interview. Waktu itu yang wawancara itu panelnya selain dari investor, ada juga dari sponsor. Pede dong gue. Singkat cerita, gue was-was dan berhasil. Mereka tertarik dengan idenya dan minta elaborasi lebih lanjut. Tapi, gengs, lo tau nggak ini kejadiannya kapan? Akhir 2019. Iya, pas banget menjelang pandemi. Begitu pandemi ngegabruk di 2020, gue udah hopeless lah. Gimana mungkin nih kompetisi dilanjutin, semua udah lockdown. Gimana bisa syuting? Tapi, again, ada keberuntungan mengalir. Muncul balasan dari mereka yang gak gue duga-duga kasih lampu hijau untuk gue susun detail budget dan ceritanya. Intinya, cerita gue lolos dan mereka bakal danain untuk jadi sebuah film pendek. Cuman mereka paham gue masih bayi merah di dunia film, jadi mereka kasih ekstra budget dari yang gue ajuin. Ya, lo nggak salah dengar. Mereka kasih gue budget ekstra. Budget tambahan itu sepenuhnya buat hire seseorang yang istilahnya tuh line producer alias LP. Dia nih yang paham banget syuting dan idealnya dia harus orang yang senior di industri, yang udah pernah syuting beberapa kali lah. Beruntungnya lagi, gue punya temen yang kenal sama orang kayak gitu. Singkat cerita, Fafifu gue dikenalin ke orang itu dan gue ajuin CV orang itu ke panitia dan investor, jos, diterima. Dari situ gue bentuk tim kecil yang isinya gue sebagai pemilik cerita, teman gue yang produser, LP tadi, dan sutradara. Gengs, di sini aja gue udah ngelayang. Bayangin deh, gue baru nyemplung ke dunia film, udah ketemu orang-orang kayak gini, udah bikin tim produksi. Nah, mereka nyaranin gue untuk hire penulis supaya nggak ada kesalahan-kesalahan amatir gue di naskah. Ya sesimpel format naskah lah, gue kan belum fasih di situ. Anyway, kita sprint susun cerita, lalu presentasi ke konsultan para investor ini, dan hasilnya dibantai lah. Proses bongkar susun cerita ini dilakukan beberapa kali. Intinya kita pengen bikin cerita yang workable dalam budget yang mereka setujui. Jadi ya harus diulang-ulang terus tuh sampai ketemu sweet spotnya antara ini cerita bakal bisa diproduksi dengan budget itu, tapi juga masih tetap sesuai dengan yang gue ajuin. Oh iya, budgetnya itu di angka ratusan juta, tapi nggak sampai yang gede-gede banget. Nggak sampai 500 juta gitu segala, gengs. Dan gengs, itu budget habis ya buat produksi aja. Gue sih cuman ambil hikmah, pengalaman aja dari sini ya. Anyway, setelah kita ina-inu, skrip disetujui dan sebagainya, kita nunggu duitnya cair dong. Karena kan ya duit itu yang bakal dipakai produksian. Dan gengs, nggak ada kabar loh dari mereka. Sedih. Gue udah hampir nyerah lagi, serius. Gue kira ya udahlah ini program mangkrak gara-gara pandemi gitu ya, mangkrak. Mau gimana lagi ya kan? Tahu-taunya mereka kontak lagi dan bilang akan go ahead, lalu ngajak call untuk bahas gimana caranya produksi bisa lanjut dalam situasi pandemi. Akhirnya setelah berapa lama digantungin, mereka datang lagi dengan informasi bahwa kayak mereka ganti sponsor dan jadwal tayangnya bakal berubah. Ya, jadilah kita syuting tuh. Sorry. Dan jadi kita pun casting, scouting, dan lain sebagainya. Gengs, lo tau gak sih aktor-aktor yang di casting itu gila? Aktor beneran. Pemain muda yang ya gak lama nih ada salah satunya bahkan sampai dapat pujian karena main di film yang lain sih. Sampai di sini gue udah pingsan-pingsan lah ibaratnya gitu ya. Tapi ternyata drama belum selesai. Begitu tiba waktu buat syuting, gue kena ganjel protokol kesehatan. Waktu itu kan beda ya sama sekarang ya, zaman-zaman sekarang gitu kan. Dulu pas ada kontrak, pas ada kontak erat, gue langsung nggak mau ambil resiko gitu kan. Gue nggak berani keluar rumah gitu kan. Bahkan waktu itu tuh swab antigen belum ada atau malah masih sedikit gitu lah, masih jarang. Anyway, sayangnya
Cerit singkat cerita sebenarnya kita jadi syuting dengan, tim itu, dengan lokasi yang sangat terbatas, tapi kita bisa selesaiin yang dibutuhkan. Anyway geng, sayangnya cerita ini nggak berakhir bahagia ya. Iya, filmnya jadi dan menurut gua hasilnya lumayan kok gitu. Dari sisi cerita emang ini jauh dari yang gue bayangin di awal. Ya kan karena ada faktor budget, faktor ini itu, faktor pandemi, semua itu bikin banyak hal yang harus diubah. Dan ini kenyataannya kalau lo nulis cerita buat dibikin jadi film ya pasti bakal ada perubahan, entah dari sutradaranya, entah dari produsernya, entah dari tralala trilili yang lainnya. Tapi yang paling bikin sedih adalah kompetisinya berantakan. Ya, ini yang gue maksud kondisi yang bikin gue nggak mau atau nggak perlu nge-spill nama-nama kompetisi ataupun investor ataupun sponsornya. Karena percuma, kompetisinya berantakan. Partner tayang mereka, salah satu streaming terkenal yang nggak perlu disebut namanya, mengalami perubahan dan akhirnya nggak bisa nayangin kompetisi ini. Sponsor mereka pun cabut. Kita udah ngedit filmnya, udah jadi, post production udah beres lah, pokoknya udah kelar, kita udah setor, kita digantungin lagi, men. Nggak jadi ditayangin. Atau lebih tepatnya gini, kita di ghosting. Soal itu film bakal tayang atau enggak. Kompetisinya udah nggak tahu kemana deh. Jadi lo bayangin somewhere di dunia ini ada sebuah film pendek ya, dalam bentuk file, yang boleh dibilang merupakan film pendek pertama gue yang digarap secara profesional. Dan itu kayaknya nggak bakal ada yang nonton. Sumpah, gue nggak ngarep menang. Gue nggak pernah ngarep menang kompetisi ini ya. Lo tau gak sih pesertanya itu dari Singapura, dari Nepal, dari India, dari Malaysia, dari banyak hal lah, dari Asia. Gue nggak pernah ngarep bahwa gue bakal menang. Gue cuman pengen cerita gue tayang dan bisa dilihat orang. Itulah, mau gimana lagi ya. Jadi kayak gitu cerita gue bisa datengin duit ratusan juta hanya berbekal ide cerita. Ya duitnya semua emang habis cuma dipakai buat produksi doang sih. Ratusan juta itu kalau di dunia film kecil banget. Tapi pengalamannya yang sangat berharga sih buat gue.